Hello everyone, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan crypto dan kalian suka dengan technical analysis, feel free to hit the subscribe button supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Pada video kali ini, saya akan mengupdate tentang pergerakan Matic atau Polygon. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasannya, teman-teman. Nah, untuk Polygon saat ini kita terlihat sedikit mengalami penguatan, teman-teman, di mana ada target resistance di kisaran $1,2 itu terbentuk dari Fibonacci retracement. Oke. Before saya start, saya akan review sedikit tentang beberapa analisa yang saya lakukan pada video sebelumnya. Jadi teman-teman, saya masih menggunakan Elliott Wave Theory, teman-teman. Ya, jadi kalian bisa search di sini Elliott Wave Theory. Ya, untuk beberapa Elliott Wave Theory di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah beberapa referensi yang bisa kalian gunakan. Saat ini saya cukup percaya bahwa kita itu sedang berada di wave 2, teman-teman, daripada pergerakan si Matic atau Polygon ini, ya. Dimana wave satunya itu terbentuk dari pergerakan di sini, teman-teman. Oke, ini adalah wave 1 dan ini potensial menjadi wave 2-nya kita, ya, di kisaran level Fibo 23,6% daripada pergerakan si Matic gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini di reverse, kita kan perlu tahu ya, maksudnya targetnya untuk dia sejauh mana turun itu harusnya di reverse. Maka ini targetnya kisaran 78,6%. Dan ini cukup dalam, teman-teman, bagi sebuah Elliott Wave untuk terbentuk gitu. Karena biasanya kalau wave 2 itu di kisaran di kisarannya 38,2 sampai 61,8% lah gitu ya. Tapi oke, let's say kita ya mampu bertahan di kisaran level ini dan hopefully ya kita bisa melihat adanya potensi penguatan yang terjadi dalam waktu dekat terhadap si Matic ini, teman-teman ya. Jadi sementara kita lihat level 23,6% ini menjadi support yang cukup strong menahan laju penurunan dari si Matic ya. Sementara untuk level supportnya sendiri itu berada di kisaran level 38,2%. Dan ini kalau misalkan kita perhatikan, teman-teman, jadi ini tuh terdiri dari beberapa level resistance penting. Nanti akan saya turunkan time frame-nya supaya kita bisa breakdown ya. Nah, untuk level kalian bisa lihat di sebelah sini ya, teman-teman. Itu di kisaran $1,21 atau $1,22 lah kurang lebih untuk level resistance kita saat ini di Matic. Oke. Saya akan turun satu time frame ke time frame 4 jam. Jadi berdasarkan time frame 4 jam itu kita terbentuk semacam descending channel ya. Channel ini menunjukkan adanya downtrend yang terjadi terhadap si Matic itu sendiri. Kalian bisa lihat ya, sudah 2 kali resistance lainnya dites dan untuk support lainnya sendiri itu sudah lebih dari 2 kali, teman-teman. Bahkan kita bisa bilang ini sudah dites sebanyak kurang lebih 5 kali, teman-teman. Nah, kalau misalkan demikian, maka saat ini target kita untuk melihat Matic itu kembali melakukan penguatan, teman-teman, kita harus lihat itu dia pertama kali close di atas level ini ya, exponential moving average 34, 21 dan juga 355, teman-teman. Kalau misalkan dia successfully close di atas level itu, maka kita akan lihat Matic ini pertama akan ngetes level $1,22 baru sebelum dia close di atas level itu. Ya, mungkin kita akan terkonsolidasi dulu, teman-teman, atau akan tersideways dulu di kisaran level-level ini. Atau kalau misalkan memang sudah saatnya dia breakout, maka kita perlu ngelihat si Matic ini dia close di atas level ini, terkonsolidasi dan berhasil close di atas level descending channel yang terbentuk pada time frame 4 jam ini gitu ya. Nah, berdasarkan relative strength index sendiri, kita lihat so far so good, teman-teman, karena berdasarkan RSI-nya itu menunjukkan adanya bullish divergence, sementara marketnya itu flat ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan teori RSI divergence, teman-teman, maka itu kita bisa katakan sebagai ini exaggerated ya, dimana kondisi divergence-nya itu menguat ya, RSI-nya itu menguat, tapi marketnya itu low-nya sama, teman-teman. Jadi kayak di situ aja gitu ya, sideways. Dan itu berarti pertanda bullish untuk kita. Dan sekarang ya sedang terjadi sih, teman-teman ya. Ini kan bullish divergence ini. Cuman kan secara market ini kita lihat ya, kondisinya dia low-nya sama, teman-teman, kurang lebih ya. Jadi itu bisa di-consider bahwa ada satu potensi kita bisa melihat memang level ini sudah bottom daripada si Matic saat ini ya. Karena selain daripada itu kan dia juga nge-create yang namanya double bottom ini, teman-teman ya. Juga double bottomnya kalau misalkan demikian, maka kita bisa ukur dan targetnya itu kalau misalnya kita break ke atas, targetnya itu berarti kurang lebih itu berkisar antara $1,37 sampai mungkin level Fibonacci-nya ya di 50%, dan itu berarti di kisaran $41,66 atau $1,41,66. Oke. Nah, itu so far untuk si Matic.
Selain daripada itu, momentum yang kita bicarakan tadi, jadi kan kalau misalkan secara RSI sudah terbentuk itu di time frame 4 jam ya. Nah, kalau misalkan dari segi time frame 1 jam, ini sebenarnya saya tadi ada sempat nge-share melalui Instagram saya. Sebentar, saya input dulu Instagramnya. Oke. Nah, sambil kita bahas di sini, jadi berdasarkan pergerakannya, saya ngelihat di sini ada potensial dia ngebentuk semacam inverse head and shoulders, teman-teman. Nah, inverse head and shoulders itu kecenderungannya adalah bullish, teman-teman, ya. Oke, sorry, ini neckline-nya salah ya. Sorry, saya fix dulu. Nah, neckline-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dan sekarang itu kita sedang masuk ke fase retestnya dia di sini, oke. Jadi kalau misalkan dia sudah breakout, dia akan retest. Dan kalau misalkan dia bertahan di atas level itu, maka kecenderungannya untuk pergerakan ini adalah confirm naik. Jadi kalau misalkan kita hitung berdasarkan level head and shoulders ini, sebentar, sekalian saya masukin, teman-teman. Oke, ini ada left shoulders-nya. Oke, ini ada potential head-nya. Lalu di sini potential menjadi right shoulder-nya, teman-teman, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tinggal saya fix dikit. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, target level itu diukur berdasarkan panjangnya si head ini, teman-teman. Jadi kita geser ya ke arah sini pada saat dia breakout ini ya. Berarti kan di sini kurang lebih. Maka potential target terdekat itu adalah $1,2 untuk si Matic saat ini gitu. Karena secara pergerakan sendiri kalian bisa lihat ya, ini adalah titik confluence yang cukup kuat kalau saya bilang. Kenapa? Satu, dia terdiri dari Fibonacci 50%. Fibonacci 38,2%. Lalu selain daripada itu kalian bisa lihat ya, ini nomor 2 resistance-nya selama ini ketahan terus teman-teman di situ sebelum dia bisa menguat lagi gitu. Dan secara pergerakan sebelumnya ini juga sudah pernah menjadi sebuah support bagi pergerakan terakhir, teman-teman. Jadi ini ada 3 poin yang kita lihat sehingga kita bisa katakan bahwa level $1,2 ini adalah salah satu level resistance yang cukup kuat dan berpotensi menahan laju penguatan daripada si Matic ini gitu ya, kurang lebih. Nah, untuk time frame weekly-nya kita coba cek, teman-teman. So far so good kalau saya rasa sih time frame weekly-nya. Coba saya hilangkan dulu pergambaran yang ada, hide drawing. Nah, ini ya kalau untuk time frame weekly-nya so far so good karena kita masih ketahan di atas exponential moving average 21. Kemarin itu kita retest low-nya sampai di kisaran $0,92 dan dia ketahan di sana. Sebenarnya ini kita sudah sempat bahas karena waktu lalu saya bahas itu kemungkinan target kita untuk si wave C ya atau ABC correction yang ada pada time frame daily-nya itu berdasarkan apa. Jadi saya gunakan ini, teman-teman ya. Jadi saya tarik swing dari swing low ke swing high terakhir dan kita bisa dapatkan itu level-level kira-kira dia mampu bertahan tuh di kisaran berapa, teman-teman. Yang ini ya. Ya, ini terakhir sebelum dia penurunan. Jadi kita tarik swing high ke swing low di sini, teman-teman. Kalian bisa dapatkan level $0,94. Yang mana ini juga merupakan level exponential moving average 21 di time frame weekly-nya. Jadi kalau misalkan memang dia ketahan di kisaran level ini, maka ini adalah suatu hal yang sangat wajar, atau retest ini nih yang terjadi di candle ini itu adalah retest yang sangat wajar. Dan kalau misalkan memang dia bertahan di atas level ini, maka ada potensi kita udah bottom di sini, teman-teman. Oke, which means kita akan berpotensi ngelihat target berikutnya untuk si wave 3-nya itu berdasarkan Fibonacci ini, teman-teman. Jadi kalian bisa tarik dari swing high ke swing low yang ada di sini, first and then second di sini ya, swing low, swing high. Lalu kalian bisa gunakan Fibonacci dan kalian bisa dapatkan level 127,2% dan itu berada di kisaran $3,8 seperti yang sudah saya bahas beberapa kali di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk Matic so far so good berdasarkan time frame 1 jam. Ini adalah target resistance sekaligus target daripada inverse head and shoulders yang harus dicapai, yaitu di sekitaran $1,2. Untuk level supportnya sendiri kita lihat di sini dia sudah mulai membentuk semacam trend line kurang lebih seperti ini. Jadi hopefully kita bisa bertahan lah ya di atas level ini, teman-teman. Oke. Itu aja mungkin update saya seputaran si Matic. Hopefully ini bisa membantu teman-teman dalam referensi analisa tradingnya masing-masing. Dan jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk kasih like, share video ini ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Oke, I'll see you guys again in the next video. Peace.